kehidupan syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maslahah al-mursalah. Maslahah secara etimologi berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan, serta menolak keburukan dan kemudaratan. Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan umum yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan ataupun melarangnya. Maslahah al-mursalah untuk sebagai objek ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis, terutama akibat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dasar hukum maslahah al-mursalah. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, maslahah al-mursalah memiliki dasar yang kuat dalam syariat, baik dari Al-Quran, hadis maupun praktik sahabat. Dasar dari Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Selain itu juga Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dasar dari hadis adalah hadis la daror wala dirar, yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Adapun syarat-syarat maslahah al-mursalah, menurut Abdul Wahab Khalaf ada beberapa syarat agar maslahah mursalah bisa dijadikan dasar hukum. Pertama, maslahah yang dimaksud harus bersifat nyata, benar-benar membawa manfaat dan mencegah kerusakan, bukan sekedar dugaan. Kedua, maslahah tersebut harus menyangkut kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketiga, maslahah itu tidak boleh bertentangan dengan sumber utama ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Keempat, penerapan maslahah mursalah dilakukan ketika memang dibutuhkan, itu dalam kondisi yang jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka menimbulkan kesulitan bagi umat. Kedudukan maslahah al-mursalah. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai kedudukan maslahah al-mursalah sebagai hujjah syariah. Yang pertama, ada kelompok yang menerima, yaitu Mazhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal menerima maslahah al-mursalah sebagai sumber hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa para sahabat telah menggunakannya seperti dalam pengumpulan Al-Quran. Selain itu, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Kedua, ada kelompok yang menolak, itu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri, menolak maslahah al-mursalah sebagai hujjah yang berdiri sendiri. Mereka berpendapat bahwa kemaslahatan yang tidak memiliki dasar nafs dapat menimbulkan keraguan, membuka peluang penggunaan hawa nafsu, dan menyebabkan perbedaan hukum karena perubahan zaman dan lingkungan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa maslahah al-mursalah adalah metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh dalil syara, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi manusia. Metode ini sangat berkaitan dengan konsep maqasid al-syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kesehatan. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.